Teman-teman sudah tahu belum Channa quinque fasciata atau Channa torsiensis? Atau sudah punya tapi masih bingung bedainnya? Nah, di video kali ini saya akan coba bahas sejarah dan fakta-fakta menarik soal kedua ikan ini. Saya Hiko dan ini GGS Fish Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman snakehead fish keeper seluruh Indonesia? Selamat datang di GGS Fish Room. Seperti yang udah saya bilang di awal, di video ini kita akan bahas soal Channa quinque fasciata dan Channa torsiensis. Baik, langsung aja. Channa quinque fasciata atau Channa five stripes atau five banded deskripsikan Pravendra Jayasimhan 2018. Channa quinque fasciata namanya diambil dari bahasa Latin. Quinque artinya 5, fasciata artinya banded. Didasari ciri fisik yang ada pada ikan ini yang memiliki 5 garis pada badannya. Tipe lokalitinya Sungai Torsa, Howlong Bridge, North Bengal, India. Tipe habitatnya adalah aliran sungai yang berarus lambat dan sebagian ditemukan di tempat yang berlumpur. Tumbuh hingga 25 cm dan ikan ini tipe breedingnya mouth brooder. Selanjutnya Channa torsiensis dideskripsikan Arpita Day 2018. Channa torsiensis namanya diambil dari nama Sungai Torsa, tempat di mana ikan ini ditemukan. Channa torsiensis tipe lokalitinya Sungai Torsa, Daksin Barajar Forest, Alipurduar District, West Bengal, India. Tipe habitatnya sungai jernih, berarus, dingin, dangkal, dan berbatu. Ikan ini tumbuh sampai 28 sentian, jadi lebih gede ya dari quinque. Dia diketahui tipe breedingnya sama mouth brooder. Selanjutnya cara bedain antara torsiensis dan quinque fasciata. Yang pertama, torsa badannya lebih panjang. Bentuk kepala cenderung lebih pipih dibanding quinque. Yang kedua, torsa dorsal finnya lebih biru dan lebih tinggi dibanding quinque. Yang ketiga, garis hitam torsa lebih pudar biasanya, sementara quinque lebih pekat. Selanjutnya, gap garis hitam torsa ini cenderung lebih rapih jaraknya ya, dibanding quinque yang kalau saya lihat sih lebih random. Terakhir, dalam keadaan settle, perut dan pipi torsa terlihat lebih putih. Masih soal perbedaan fisik ya. Jadi di papernya Arpita Day soal Channa torsiensis, dia bilang Channa torsiensis dibedakan dengan Channa quinque fasciata dari jumlah dorsal fin ray 36 sampai 38 pada torsa versus 33 sampai 35 pada quinque. Anal fin ray 22 sampai 25 pada torsa versus 22 sampai 23 pada quinque. Lateral line pore scale 46 pada torsa versus 42 sampai 45 pada quinque. Biasanya sih perbedaan jumlah dorsal fin ray, anal fin ray, dan lain-lain dijadikan salah satu pertimbangan, misalkan dibandingkan dengan ini seperti ini, misalkan torsiensis dibandingkan dengan quinque fasciata. Sekalipun katanya, karena saya nggak mengerti secara detailnya ya soal perbedaan dan cara bedain dan metode untuk membedakan satu ikan dengan yang lainnya. Ini yang saya tangkap aja. Tapi katanya juga tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan, karena
satu jenis pun nggak akan selalu sama seperti itu. Segitu nggak akan selalu sama. Selanjutnya sejarahnya. Jadi Quinque fasciata lebih dulu masuk ke pasar hobi. Dulu namanya Channa SP 5 stripe atau 5 banded 5 stripes Kerala. Tapi belakangan diketahui kalau ikan ini bukan dari Kerala ya. Jadi 5 stripe dulu masuk ke pasar hobi. Kan ini dideskripsikannya jadi Quinque ini 2018. Nah, 5 stripes sebelum bernama Quinque udah lama, udah bertahun-tahun ada di pasar hobi, termasuk di Indonesia juga. Selanjutnya sejarah Torsciensis. Jadi awalnya di sekitaran tahun 2013 atau 2014 lah, ada hobis veteran dari Jerman namanya Dominik. Dia ini lagi searching soal, nggak tahu searching soal apa, intinya di internet, dan dia ini akhirnya nyasar ke sebuah blog traveler asal Jepang, di mana si blogger traveler ini lagi ada di India, dan di sana dia posting satu ikan, satu channa yang si Domi ini nggak tahu itu apa, itu jenis apa. Terus dia menghubungi Andre Rau. Nah, entah detailnya berapa lama sampai Andre Rau akhirnya bikin ekspedisi nyari ke sana. Akhirnya dapatlah ikan-ikan itu. Lalu dikirim ke Jerman dengan nama Channa SP Cobalt Blue. Nah, dari sanalah sekitaran tahun 2013-2014 pertama masuk Channa SP Cobalt Blue di pasaran. Di awal masuknya saya pikir kalau dari hobis tidak pernah ada perbedaan pendapat, sekalipun banyak juga yang susah untuk bedain, apalagi dalam masa mode stres. Tapi kalau dari kalangan hobi sih sama sekali nggak ada perdebatan kalau ikan itu terlihat berbeda, namanya berbeda, wajar. Apalagi orang-orang yang akhirnya punya kesempatan untuk keep dua jenis itu, Quinque dan Torsa, saya pikir akan mudah lah untuk bedainnya. Dan saya juga cari-cari info soal harga dan ketersediaannya, antara lain ya ke Andre Rau sendiri dan beberapa supplier di India dan hobis di Inggris, Colin. Ternyata ada kesamaannya, si Quinque 5 stripe ini lebih mudah dicari dari dulu. Dan Torsciensis baik di India dan baik di Eropa sampai di Indonesia juga lebih mahal sih biasanya. Tapi yang unik lagi nih sih sebetulnya, dari kalangan akademis, kan Quinque fasciata dan Torsciensis ini dideskripsikan oleh dua kelompok yang beda ya. Belakangan tim yang mendeskripsikan Quinque di beberapa kesempatan, termasuk di grup-grup Facebook, ini bilang bahwa Channa Torsciensis bukan spesies valid karena secara DNA sama dengan Quinque. Itu kata mereka ya, bahasanya, bahasa mereka sih varian lain dari varian sungai dari Quinque. Secara fisik beda, tapi secara DNA kata mereka sama, kata mereka. Kalau tanggapan dari yang deskripsikan Torsciensis, saya nggak tahu ya ada atau enggaknya. Tapi intinya gitulah, dari kalangan akademis, dari orang-orang yang mendeskripsikan Quinque ada bahasa seperti itulah, bahwa Torsa bukan
spesies valid karena secara DNA sama dengan Quinque fasciata. Itu kata mereka ya. Jangan bilang kata saya. Saya harap teman-teman bisa bedain ya, mana yang saya cuman bacakan opini orang lain, mana yang opini saya pribadi. Saya harap teman-teman bisa bedain. Kalau di kita uniknya malah lain lagi. Kalau di kita adanya Quinque yang dilabeli torsa. Jadi dua ikan. Jadi saya punya nih dua-duanya, dan dua-duanya levelnya torsaensis. Secara fisik jelas beda. Harganya juga jauh beda sih. Untuk pembanding aja ya, harganya bisa 4 kali lipat lah. Tentunya kalau soal harga bisa berubah kapan aja ya, karena namanya eksplorasi China sekarang makin luas. Yang dulu katanya langka ternyata bisa sekarang banyak. Ya China kan lagi booming, akhirnya orang-orang yang di daerahnya ada China ya pasti nyari lama-lama kan pasti semakin meluas. Nyari semakin luas, jadi didapat juga yang aneh-aneh. Makanya sekarang kan banyak spesies baru atau yang baru lah, nggak pernah ada sebelumnya. Saya harap sih para pelaku China khususnya jangan ketika jadi orang-orang yang ngambil China dari luar, jangan kata supplier begini udah aja labelin begitu. Harus lihat-lihat lagi lah, kan nggak semua supplier ngerti. Takutnya bikin kerancuan lah. Intinya gitulah. Di kenyataannya di pasar kita ini ada Quinque fasciata yang dilabeli torsaensis. Jadi kan lumayan kompleks ceritanya. Jadi di kita ada Quinque yang dilabeli torsa, kata akademis ada si torsa ini, sebagian akademis ya, akademisi, si torsa ini bukan spesies valid dan lain-lain. Jadi tapi dinikmati aja lah ya, namanya hobi. Kurang lebih sampai segini dulu lah ya video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Intinya sih semakin kita didengar, semakin omongan kita didengar, tulisan kita didengar, cuitan kita didengar, semoga semua orang bisa semakin hati-hati lah dalam mengeluarkan statement yang bisa bikin rancu, entah disengaja atau tidak disengaja. Saya bukan guru, Anda bukan murid. GG Swiss Room pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.